Kita beralih informasi lainnya, pemirsa. Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didi Putra Kuncoro terkait dugaan kepemilikan narkoba. Kuasa hukum menyebut kliennya mengakui narkoba yang berada dalam koper miliknya dan mengkonsumsi barang terlarang tersebut sejak tahun 2019. Selain itu, narkoba didapati dari barang bukti yang tak bertuan atau tidak jadikan barang bukti di persidangan saat menjabat Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didi Putra Kuncoro menjalani sidang etik di Gedung Transnational Crime Center Polri sejak pukul 9:40 waktu Indonesia Barat, Kamis pagi. Didi tampak mengenakan seragam PDH atau pakaian dinas harian lengkap. Sidang tersebut berjalan tertutup dan dijaga ketat. Kuasa hukum AKBP Didi, Rofik Asyari, mengatakan barang bukti narkoba yang ditemukan di dalam koper diakui adalah milik kliennya. Ia menyebut Didi telah mengkonsumsi narkoba tersebut sejak tahun 2019. Kliennya mengaku bahwa barang haram tersebut didapati dari barang bukti yang tak bertuan yang tidak dijadikan barang bukti di persidangan saat dirinya menjabat sebagai Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Pihaknya juga membantah adanya perintah dari AKBP Didi kepada mantan Kasat Narkoba Polres Bima Kota AKP Malaungi terkait dugaan peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Didi juga menyangkal mengenai sosok berinisial E yang diduga mengendalikan peredaran narkoba melalui AKP Malaungi. Kuasa hukum juga menegaskan tidak ada hubungan khusus antara AKBP Didi dengan Aida Dianita Agustina. Hubungan keduanya disebut hanya sebatas atasan dan staf di lingkungan institusinya. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyatakan sidang etik dilaksanakan pada Kamis. Beliau pernah diperiksa sebagai tersangka di Barreskrim. Beliau diperiksa sebagai tersangka, statusnya sebagai tersangka. Yang kedua, beliau pernah diperiksa sebagai saksi oleh Polda NTB. Itu 1 kali. Dan dari informasi yang kami peroleh, itu beliau saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya. Mengenai si pernyataan tadi, itu juga dijelaskan di dalam BAP, hasil pemeriksaan. Jadi itu persis ya, sama dengan apa yang disampaikan di hasil pemeriksaan. Dan beliau menyatakan seperti itu, tidak ada kaitannya dengan Ko Erwin, dengan bandar manapun. Ya, demikian. Yang di koper ya. Oke, baik. Jadi yang di koper itu menyatakan beliau memang mengakui. Jadi itu ada koper kecil yang isinya beberapa butir ekstasi dan sabu-sabu. Beliau mengakui. Dan itu digunakan oleh beliau untuk dikonsumsi sendiri. Ya. Berarti dibelinya di mana Pak kalau gitu, kalau bukan dari bandar-bandar yang sudah disebutkan? Baik, saya jelaskan. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh beliau sudah menggunakan narkotika dan psikotropika itu sejak tahun 2019. Ya. Dan hasil daripada jadi narkotika dan psikotropika yang ada di koper tersebut, itu beliau menyampaikan bahwa itu diperoleh pada saat beliau menjadi Wakasat Serse Jakarta Utara, yang berasal dari, yang menurut beliau itu adalah barang-barang yang tidak bertuan, istilahnya tidak bertuan, yang memang tidak terpakai dan tidak maju ke pengadilan, seperti itu, tidak disita, ya. Tidak disita dan tidak menjadi barang bukti di pengadilan. Kira-kira gitu. Tapi tetap terjadi atau memang itu digunakan juga oleh yang lain gitu Bang? Jadi gini, ini bukan satu koper ya, tempatnya dalam koper. Ya, jadi ini yang berkembang nih satu koper, seolah-olah itu ada bungkusan satu koper atau di tempatnya satu karung, karungnya kecil misalnya itu jadi satu karung, kira-kira gitu ya. Tapi ini berada di dalam koper kecil ya, dalam koper kecil itu jumlahnya berapa saya lupa, itu 49 butir ya untuk ekstasi dan berapa gram sabu-sabu yang ada di situ, dan ada obat-obatan lainnya. Ya. Kalau untuk alasan memakainya karena apa Pak? Karena ini kan udah dari 2019. Ya sudah ini ya, sudah, kalau saya lihat sudah ketergantungan ya 2019. Cukup?
Saat Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba mengumumkan penetapan Didik sebagai tersangka pada Jumat 13 Februari lalu, yang bersangkutan telah menjalani penempatan khusus atau PATSUS